Sekarang kita akan bahas perbedaan role dari deep link playmaker dengan role regista. Kenapa sih regista dengan deep link playmaker itu berbeda? Nah, ini bisa kita lihat dari beberapa poin seperti atribut masing-masing role, instruksi pemain, dan karakteristik dari deep link playmaker atau si regista itu sendiri. Langsung aja kita bahas. Perbedaan pertama yang membedakan deep link playmaker dengan regista itu atribut masing-masing role, dimana atribut itu dibagi tiga ya, atribut teknik, atribut mental, atribut fisik. Untuk atribut teknikal seorang deep link playmaker itu ada first touch, passing, dan teknik, sedangkan untuk regista ada dribbling, first touch, long shot, passing, dan teknik. Terlihat ya perbedaannya, di mana regista membutuhkan atribut dribbling dan long shot. Sedangkan untuk atribut mental seorang DLP itu ada anticipation, composure, decision, off the ball, teamwork, vision, dan work rate. Sedangkan untuk regista atribut mentalnya ada anticipation, composure, decision, flair, off the ball, teamwork, dan vision. Nah, kelihatan ya bedanya nih, dimana si regista butuh atribut flair di atribut mentalnya. Maksudnya flair itu bakat. Dan kita lihat dimana atribut off the ball-nya regista itu di highlight warna hijau. Dimana artinya itu atribut yang di highlight warna hijau itu lebih diutamakan dari seorang role itu tersebut. Sedangkan untuk atribut fisikal dari regista dan deep link playmaker itu sama, dimana deep link playmaker dan regista sama-sama membutuhkan atribut balance atau keseimbangan. Atribut-atribut tadi dari teknikal, mental, sampai fisik itu ada hubungannya sama instruksi pemain masing-masing role. Jadi kita lanjut ke poin kedua yang membedakan deep link playmaker dengan regista, yaitu instruksi pemain, di mana instruksi pemain dibagi menjadi tiga. Instruksi di saat rekan setimnya bawa bola, instruksi di saat pemainnya atau role-nya yang bawa bola dapat bola, dan yang terakhir itu instruksi di saat lawan yang megang bola. Kita bahas dulu instruksi di saat rekan setim dapat bola. Untuk regista, instruksinya itu dia bisa get forward atau maju ke depan. Jadi di saat temannya dapat bola nih, terus maju, dia bisa ikut maju juga. Dan yang keduanya itu dia bisa milih maju tadi ya, atau pindah-pindah posisi, roam from position to roaming. Sedangkan untuk role deep link playmaker, di saat rekannya dapat bola, dia itu nggak bisa maju. Misalnya nih, rekan dapat bola, ya dia stay aja, dan dia harus jaga posisinya, kayak gitu. Lanjut ke instruksi di saat si role-nya nih atau si pemainnya yang megang bola. Untuk deep link playmaker, di saat dia bawa bola, dia bisa maju, bisa bawa bola, tapi dia jarang shoot. Dan yang pasti dia harus take more risk atau kasih umpan terobosan ke rekan-rekannya. Sedangkan untuk regista, di saat dia megang bola, sama dia bisa bawa bola dribbling, tapi dia bisa untuk coba shooting jarak jauh. Bedanya tadi sama si deep link playmaker yang dia jarang shoot jarak jauh. Dan yang pasti juga sama take more risk atau kasih umpan terobosan ke rekan setimnya yang ada di depan. Yang terakhir, instruksi di saat lawan megang bola. Untuk dua role ini instruksinya sama ya, di saat lawan bawa bola itu instruksi mereka berdua sama, nggak ada beda jauh. Bisa kalian lihat kayak gini. Poin ketiga yaitu trait atau ciri khas atau skill dari deep link playmaker dan regista. Trait yang pertama itu atau ciri khas yang pertama itu ada try more killer balls atau memberi umpan terobosan.
Trade yang kedua itu ada come deep to get ball, turun ke bawah buat jemput bola. Yang ketiga ada dictate tempo atau mengatur tempo. 3 trade ini bisa kalian tambahin di role di playing playmaker dan regista di football manager. Sedangkan untuk trade terakhir yaitu run with ball through center atau bawa bola ke tengah lapang. Trade ini atau skill ini kalian bisa tambahin di role khusus regista di football manager. Contoh dari di playing playmaker dan regista. Untuk contoh regista itu yang kita tahu ada Andrea Pirlo, di mana Andrea Pirlo di saat masih jadi pemain bola, dia merupakan playmaker yang sangat kreatif. Role regista cocok sekali bagi Andrea Pirlo sewaktu masih jadi pemain di AC Milan, Juventus, Inter Milan, dan Italia. Dikarenakan atributnya si Andrea Pirlo itu seperti operan, visi, pergerakan tanpa bola atau bahasa Inggrisnya off the ball. Terlebih si Andrea Pirlo saat masih di AC Milan, di mana dia diduetkan dengan pemain ball winning midfielder, pemain-pemain yang hobinya ngerebut bola seperti Gennaro Gattuso dan Ambrosini. Sedangkan untuk contoh di playing playmaker itu ada Jorginho. Nah, karir Jorginho di Chelsea ini lagi bagus nih. Kebetulan kemarin dia baru dapat gelar pemain terbaik UEFA 2021. Di sini dia bisa dapat gelar itu dikarenakan Thomas Tuchel memposisikan Jorginho sebagai di playing playmaker, berduet dengan N'Golo Kante sebagai box to box dan Mateo Kovacic sebagai mejala. Thomas Tuchel melihat kemampuan Jorginho seperti mengatur tempo dan alur operannya. Dikarenakan kalau kita lihat formasinya Frank Lampard waktu masih di Chelsea, itu Chelsea gampang banget kehilangan tempo, bahkan alur passingnya ngacak, kacau kayak gitu. Nah, tadi udah nih contohnya regista sama di playing playmaker, di mana ada Andrea Pirlo dan Jorginho. Dua pemain ini masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan yang beda. Kesimpulannya, di mana regista bisa disebut sebagai director atau sutradara yang udah dibahas di video lain. Sedangkan untuk di playing playmaker bisa disebut sebagai pivot atau tumpuan passing bagi rekan setimnya. Kesimpulan kedua, regista merupakan role playmaker yang lebih kreatif, mengutamakan kreativitas. Sedangkan untuk di playing playmaker, dia lebih mengutamakan positioning, memposisikan dirinya di tempat yang pas. Kesimpulan yang ketiga, di playing playmaker itu lebih defensif. Bisa dilihat di saat Jorginho di Chelsea, dia ikut ke belakang, cover pemain, jaga pemain. Sedangkan untuk regista itu kurang defensif. Makanya waktu Andrea Pirlo di AC Milan diduetkan dengan dua ball winning midfielder sekaligus. Segitu dulu ya pembahasan kali ini tentang role pemain, yaitu regista dengan di playing playmaker. Jadi kalian pilih mana nih? Regista yang lebih kreatif atau di playing playmaker yang bisa ikut bertahan? Terus menurut kalian apakah layak Jorginho dapat Ballon d'Or tahun ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian, ketemu lagi di pembahasan selanjutnya.